Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir singkat Al-Qur'anul Karim pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan memulai kajian kita dari ayat yang ke-23 dari surah Syura. Mohon untuk dibaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah. Dzalika itu yakni fadl kabir yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih, yang yubashshirullahu ibadah,
yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada para hamba-hambanya alladzina amanu wa amilus solihat yang mereka beriman dan beramal solih. Kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal solih mereka fi raudatil jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim. Itulah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Kemudian kul katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidaklah meminta alaihi ay alat tabligh, atas penyampaian risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Saya tidaklah meminta atas dakwah yang saya lakukan ajran, suatu upah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tidaklah meminta upah kepada umatnya di dalam dakwah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kepada mereka dinar, tidak pula meminta dirham kepada mereka. Katakanlah wahai Rasul, saya tidak meminta atas dakwah, atas tabligh yang saya lakukan upah apapun. Illal mawaddata bil qurba. Tetapi mawaddah fil qurba, kecintaan dalam kerabat dekat. Artinya ayat ini maknanya adalah walakinni as'alukum an tawaddu qarabati alladzina hum qarabatukum wala tu'dhuhum. Tetapi saya meminta kepada kalian agar kalian mencintai kepada kerabatku yang mereka adalah juga kerabat kalian. Jangan sampai kalian semuanya menyakiti kerabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk i'tiqad yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin adalah wajibnya kaum muslimin bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai kerabat dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah sebagian ahlul ilmi mengatakan ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbus sahabati limadhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Disebutkan bahwa wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dengan mencintai kerabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai kerabat dekat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyakiti mereka dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Namun bukan berarti kemudian menganggap mereka orang-orang yang maksum, orang-orang yang mereka lepas dari berbagai macam dosa, atau mengangkat mereka kepada derajat yang Allah Subhanahu wa taala tidak mendudukkan mereka di atas derajat tersebut. Seperti misalnya mengangkat mereka sampai kepada derajat yang melebihi derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan mengangkat derajat mereka sampai sebanding dengan derajat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dibenarkan.
Kecintaan kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kaum muslimin, tetapi dengan i'tiqad dan keyakinan mereka adalah tetap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga man yubtihu amaluhu lam yusrihu nasabuhu. Siapa saja yang amalannya itu lemah, amalannya itu pelan, maka nasabnya tidak akan membuat cepat amalannya. Jadi kerabat dekatnya dengan Rasulullah Muhammad SAW ini tidaklah kemudian membuat dia menjadi orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai mereka, tidak boleh menghina mereka, tidak boleh mencaci mereka, mencemooh mereka, melecehkan mereka, ini tidak diperkenankan. Kemudian wa may yaktarif hasanatan, dan barang siapa yang ia mengusahakan suatu kebaikan yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nazid lahu fiha husna, kami akan tambahkan kebaikan di dalam kebaikan yang dia lakukan. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali, ila sab'ani mi'ati dhifin wa ila at'afin katsiratin. Sampai kepada 700 kali, bahkan sampai kepada kelipatan-kelipatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah SWT ghafur. Allah SWT maha mengampuni bagi orang-orang yang berdusta, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bersyukur. Bersyukur kepada ketaatan yang dilakukan oleh hambanya, sekecil apapun ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Faman ya'mal misqala dzarratin min wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia itu mengerjakan kebaikan sebesar biji darah pun, maka dia akan melihat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian am yaquluna iftarah, am yaquluna iftara 'ala Allahi kadiban. Ataukah mereka mengatakan Nabi Muhammad berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, apakah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berbuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia adalah merupakan sebesar-besar dosa, sejelek-jelek dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung bahwa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Karena ia adalah merupakan sumber dari kesyirikan, sumber dari kekufuran. Ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sumber dari kesyirikan, sumber dari kekufuran, sumber dari berbagai macam kemaksiatan. Ini adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
fa iyyasha'illahu yakhtim ala qalbik. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menyegel pada hatimu. Allah Subhanahu wa taala akan menyegel pada hatimu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar di atas gangguan yang diarahkan kepada beliau, dan juga gangguan yang diarahkan kepada beliau yang berupa ucapan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu sama sekali tidak memberatkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika Allah SWT menghendaki, maka Allah SWT akan jadikan yang seperti itu pada qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yamhullahul batil, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kebatilan. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kebatilan. Walaupun yang namanya kebatilan ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika diusung oleh para pengusungnya, maka suatu saat dia seperti sesuatu yang nampak menang di hadapan di atas al-haq. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghilangkan kebatilan tersebut. Dan inilah merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jika telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, ya, dan kan sirna kebatilan, ya. Wa yuhiqqul haqqa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan lagi menetapkan kebenaran, ay yudhirul Islam wa yusabbitu. Allah SWT akan memenangkan Islam, meninggikan Islam, dan mengokohkannya. Bi kalimatihi, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, ya, atas lisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT akan memenangkan Islam, mengokohkan Islam, sehingga Islam menjadi al-Islamu ya'lu wala yu'la, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan tinggi dan tidak ada yang tinggi melebihi ketinggian Islam. Bagaimanapun usaha orang-orang yang mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya dinul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan meruntuhkan, menggugurkan semua usaha mereka. Innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bidzatis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala alimun bima fi sadrika wa sudurihim, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberlakukan semua urusan, ya, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tersebut. Kemudian selanjutnya Allah taala berfirman, wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya ketika mereka bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat darinya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah SWT memaafkan dari kejelekan, ai maduna syirki, selain kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala ya'fu liman yasha bila taubatin. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih ringan daripada kesyirikan. Ya, Allah SWT akan mengampuninya terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah SWT, walaupun tidak bertaubat. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan.
yang berupa bertaubat ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlih. Wa yastajibul ladzina amanu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Yani maksudnya ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan permintaan mereka. Wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka min fadlihi, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang dipinta mereka, ya. Ini kadang diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka pinta. Kadang kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih dari apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya itu kepada kita karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar lagi luas dan sempurna. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang syadid, dan azab yang sangat, azab yang keras, fil akhirah, maksudnya di akhirat nanti. Walau basatallahu rizqa li ibadihi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki kepada seluruh hamba-hambanya, jadi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kaya, tidak ada yang miskin, luas rezekinya semuanya, ya. Tidak ada yang kekurangan dalam masalah keduniaan. La baghaw fil ardi. Sungguh mereka itu akan berlaku baghaw. Mereka akan melakukan baghyu, ai adzulmu. Mereka akan melakukan kedzaliman yang berupa sombong di muka bumi, ya. Kemudian bersenang-senang dengan kehidupan dunia, lalai dari kehidupan akhirat. Ya, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Qarun. Qarun diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, sehingga kemudian kekayaannya melalaikannya. Kekayaannya menjadikan dia menjadi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Fir'aun, diberi kerajaan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tahta, diberi, ya, kedudukan kerajaan, ya, yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dia sombong, ya. Dia berbuat kezaliman. Kalau seandainya manusia dijadikan semuanya kaya, semuanya, ya, mereka memiliki kekayaan yang lebih, maka mereka semuanya akan baghaw fil ardi. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Tetapi Allah SWT menurunkan, yunazzil, Allah SWT menurunkan biqadarim ma yasha, dengan ukurannya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luas bukan kepada semua hambanya, tapi sebagiannya diberi rezeki yang luas, sebagian yang lain diberi rezeki yang sempit sebagai ujian bagi mereka masing-masing. Kaya ataupun miskin, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersikap dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bersikap dengan kemiskinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang bisa mensikapi hal itu dengan baik, maka kebaikan demi kebaikan yang dia dapatkan. Dan ini ayolah ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pun mengingatkan kepada kita semuanya, agar apabila kita diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kemudian kita sombong di muka bumi ini. Jangan kita sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rizki yang ada di tangan kita itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita.
Kalau seandainya Allah tidak memberikannya sesuai dengan kadar ukurannya yang diberikan kepada kita, niscaya kita juga tidak akan mendapatkannya, dan kita akan seperti orang-orang yang mereka kekurangan. Ya. Innahu biibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha khabir. Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang sempurna. Ya. Terutama adalah hal yang sifatnya batin. Allah SWT mengetahuinya dengan sempurna, dengan detail. Ya. Basirun lagi Maha mengetahui. Allah SWT mengetahui dengan ilmu yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala melihat dengan penglihatan yang sempurna kepada hamba-hambanya, sehingga tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ghaits, yang menurunkan hujan. Mim ba'di ma qanatu, setelah mereka qanatu, setelah mereka berputus asa. Wa yansyuru rahmatahu, dan Allah yang menyebarkan rahmatnya, ini keberkahan dari hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat-manfaatnya semuanya itulah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal waliyul hamid, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-wali, Allah yang mengurus seluruh urusan hamba-hambanya, al-hamid, lagi maha terpuji. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayati ay alamati qadrihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit-langit dan bumi. Wa ma batha fihima, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala menyebarluaskan di dalam keduanya, di langit dan di bumi, min dabbatin, dari binatang melata. Wa huwa ala jam'ihim, dan dia Allah Subhanahu wa taala ala jam'ihim, ya, untuk mengumpulkan mereka, yakni pada hari kiamat. Idza yasha'u qadir, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Allah mampu mengumpulkan mereka dengan kemampuan yang sempurna, yang tidak ada cacat dan kekurangannya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi, dan penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit, ya, lebih besar dibandingkan penciptaan kita. Ya, karena itu ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah kuasa untuk kemudian mengumpulkan kita di yaumul kiamah nanti, ya, di mauqifi yaumul kiamah nanti, di tempat dikumpulkannya kita semuanya di yaumul kiamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza yasha'u qadir, Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki, qadirun maha kuasa untuk mengumpulkan semuanya. Wa ma asabakum mim musibah, dan ma asabakum min musibah, apapun yang menimpa kepada kalian dari suatu musibah, dari kesedihan, dari rasa sakit, dari sesuatu yang kita benci, fa bima kasabat aydikum, maka dengan sebab apa yang kasabat aydikum, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, yakni apa yang menimpa kepada kita dari suatu musibah, itu adalah akibat dari pola tingkah kita semuanya, umat manusia, ya, kemaksiatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sakit, kita kena kesedihan, ya, kita mendapatkan sesuatu yang kita benci dalam kehidupan dunia ini, semuanya itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni an katsir,
dari kebanyakan dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah kemudian membalas semua dosa-dosa yang kita lakukan di muka bumi ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membalas semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini dari dosa-dosa, maka tidak ada yang tersisa di antara kita. Tidak ada yang tersisa di antara kita. Di dalam sebagian kitab tafsir disebutkan perkataan sebagian ulama yang mengatakan demikian. Man lam ya'lam anna ma wasala ilaihi minal fitani wal masaibi bima kasabathu bima biiktisabihi wa anna ma afa anhu maulahu aksaru kana qalilan nadhar fi ihsani rabbih ilaihi. Barang siapa yang dia itu tidaklah mengetahui apa yang sampai kepadanya, yang menimpa kepadanya dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian dan musibah-musibah, adalah karena perbuatan yang dia lakukan, dan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni itu lebih besar, lebih banyak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni itu lebih banyak. Barang siapa yang tidak mengetahui seperti itu, kana qalilan nadhar fi ihsani rabbih ilaihi, maka orang yang seperti ini sedikit sekali pandangannya terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Artinya orang ini tidak bisa memandang dengan baik ihsan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Orang ini keliru pandangannya tentang Allah Subhanahu wa taala dan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Wa ma antum, dan tidaklah kalian bimu'jizina fil ard. Ai bifaitina ma qada alaikum minal masaib. Allah SWT tidaklah melepaskan diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kalian yang bisa melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila azab itu menimpa kepada kalian. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala min walin, dari wali yang menguasai urusan kalian, yang memberi rahmat kepada kalian, wala nasir, dan tidak ada yang memberikan pertolongan. Tidak ada yang memberikan pertolongan kepada kita, dan tidak ada yang menguasai urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari bersama dari tafsir singkat surah Asy-Syura. Kalau kita telusuri banyak sekali sebenarnya faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari beberapa ayat yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syariah, dan semoga Allah SWT menjadikan duduk kita di majelis ilmi pada kesempatan malam hari ini sebagai amal ibadah yang solih, yang bermanfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.